Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Ekonomi Syariah 1 semester 5. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai korelasi Spearman. Kenalkan, saya Riris Risnawati sebagai pemateri pertama nomor urut 24. Di sini saya akan mendefinisikan mengenai korelasi Spearman. Korelasi Spearman merupakan metode statistik yang pertama kali dikembangkan berdasarkan adanya rank. Nilai statistiknya disebut dengan rho. Metode statistik korelasi Spearman digunakan apabila terdapat dua variabel yang akan dikorelasikan yang memiliki tingkatan data ordinal dan jumlah datanya itu atau jumlah sampelnya kurang dari 30. Selanjutnya saya persilakan kepada Baik, langsung saja saya akan menjelaskan rumus korelasi Spearman, yaitu rumus yang digunakan yaitu RS sama dengan 1 kurang 6 sigma D pangkat 2 per N kali N pangkat 2 kurang 1. Nah, adapun keterangannya yaitu RS itu koefisien korelasi rank Spearman, N jumlah pasangan observasi antara satu variabel terhadap variabel lainnya, dan D perbedaan ranking yang diperoleh pada tiap pasangan observasi. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu menyusun langkah-langkah menyusun korelasi Spearman. Yang pertama, daftarlah yang subjek, lalu masukkan besaran skor hasil pengamatan baik pada variabel X maupun variabel Y. Yang kedua, rankinglah skor variabel X dan variabel Y. Pemberian ranking dimulai dari angka terbesar menuju angka yang terkecil. Yang ketiga, tentukan harga-harga DI untuk setiap subjek, yaitu dengan cara mengurangkan ranking Y pada ranking X. Lalu kemudian kuadratkan harga untuk menentukan DI kuadrat masing-masing subjek. Kemudian jumlahkan harga-harga itu lalu ke N kasus guna mendapatkan sigma DI kuadrat. Yang keempat, jika proporsi angka sama dalam observasi X dan Y kecil atau tidak ada sama sekali, maka digunakan rumus pertama. Namun, jika terdapat banyak kesamaan, maka digunakan rumus yang kedua. Yang kelima, kalau subjek-subjek itu merupakan sampel random dari populasi tertentu, kita dapat menguji apakah harga observasi RS itu memberikan petunjuk adanya asosiasi antara variabel X dan variabel Y dalam populasinya. Baik, selanjutnya saya persilakan teman saya untuk melanjutkan materinya. Nah, baik, saya Reski Batari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai SPSS. Nah, di sini saya sudah memasukkan 12 data, yaitu data X dan data Y. Nah, masing-masing ini mempunyai 12 data. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah untuk SPSS-nya. Nah, adapun langkah-langkahnya itu kita masuk ke menu analis. Lalu kita pilih korelat, lalu bivariate. Nah, setelah itu simbol X dan Y ini kita pindahkan ke variabel. Nah, setelah kita pindahkan itu, kita checklist bagian Kendall dan Spearman-nya. Lalu unklik bagian personnya. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu muncullah hasil dari korelasi Spearman ini. Nah, baik, inilah hasil dari korelasi Spearman dari data kelompok kami. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Tika Sari. Saya akan melanjutkan materi pada bagian kesimpulan. Nah, korelasi Rand-Sperman adalah metode statistik yang pertama kali dikembangkan berdasarkan Rand dan diperkirakan yang paling banyak dikenal dengan baik hingga kini yang ditemukan oleh Sperman. Nilai statistiknya disebut ρ, disimbolkan dengan RS. Nah, korelasi Rand-Sperman dipakai apabila kedua variabel yang akan dikorelasikan mempunyai tingkatan data original, jumlah anggota sampel di bawah 30 dan datanya ordinal. Misalnya suatu penelitian, judul pengaruh X terhadap Y, rumusan masalah seberapa jauh pengaruh X terhadap Y, hipotesis H0 tidak ada pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. HA terdapat pengaruh kuat antara variabel X terhadap variabel Y. Kriteria pengujian hipotesis H0 diterima apabila ρ atau RS dihitung lebih kecil dari tabel dan HO ditolak apabila ρ atau RS dihitung lebih besar atau sama dengan ρ tabel. Dalam tabel ρ dengan n sama dengan 12 dan tingkat signifikan 5% didapatkan angka 0,591. Dengan demikian RS dihitung 0,82 lebih besar dari RS tabel 0,581. Sesuai dengan ketentuan, HO ditolak dan HA diterima. Dengan kata lain, terdapat pengaruh yang kuat antara variabel X terhadap variabel Y. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.